Suasana malam di New York. Bau sampah, suara klakson yang memekakkan, bayangan manusia-manusia yang berjalan lesu di bawah lampu jalanan yang remang. Di antara semua itu, ada Travis Bickle, seorang veteran perang Vietnam yang insomnia, terjebak dalam siklus kebosanan, melarikan diri dari kenyataan dengan menjadi supir taksi di jantung kota yang ia benci sekaligus ia ingin bersihkan. Ia melihat segalanya, pelacur, preman, para pecandu, politisi yang munafik, dan kebobrokan lainnya. Dunia di matanya adalah genangan kotoran yang menjijikkan. Dan perlahan, tanpa sadar, kotoran itu mulai merasuki jiwanya, membuatnya bergairah untuk bertindak dengan tangannya sendiri. Dan lebih dari 4 dekade setelah Taxi Driver dirilis, Travis Bickle masih terasa begitu nyata. Ia adalah kita, rakyat Indonesia. Mengapa ia, dengan segala kegilaan dan alienasinya, justru terlihat seperti cermin bagi sebagian dari kita hari ini? Mengapa Travis Bickle adalah kita? Travis Bickle, potret Anomi Urban. Taxi Driver yang rilis tahun 1976 bukanlah sekedar film tentang kesepian dan kekerasan. Ia adalah studi karakter yang mendalam tentang alienasi, anomi, dan kehampaan eksistensial. Travis Bickle, yang diperankan secara brilian oleh Robert De Niro, adalah representasi sempurna dari individu yang terasing dari norma dan nilai-nilai masyarakatnya. Ia adalah antitesis dari American Dream. Ia adalah seorang prajurit yang kembali dari perang, namun tak menemukan tempat dalam masyarakat yang ia perjuangkan. Sosiolog Emil Durkheim menyebut kondisi ini sebagai anomi, yakni keadaan tanpa norma, di mana individu merasa terputus dari tujuan dan nilai-nilai kolektif. Travis hidup dalam kehampaan ini. Ia mencoba terhubung dengan Betsy, seorang staf kampanye politik yang murni di matanya, atau dengan Iris, seorang pelacur remaja yang ingin ia selamatkan. Namun, setiap upaya selalu gagal memperdalam jurang kesendiriannya. Frustrasi ini bukan hanya personal, melainkan juga cerminan dari kegagalan sistemik. Kota New York tahun 1970-an di Taxi Driver adalah gambaran masyarakat yang sakit, di mana kejahatan merajalela, politisi korup, dan harapan nyaris padam. Travis yang awalnya hanya pengamat, perlahan mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk membersihkan kotoran di luar adalah dengan bertindak. Bahkan, jika itu berarti harus mengotori tangannya sendiri. Transformasi dari pengamat ke sang vigilante. Ketika harapan untuk perubahan sistemik memudar dan upaya personal untuk koneksi gagal, akumulasi kemarahan dan rasa tidak berdaya Travis memuncak. Ia tidak lagi ingin menjadi penonton pasif. Ia memutuskan untuk menjadi sang algojo. Membeli senjata, latihan keras di kamarnya yang sempit. Semua adalah manifestasi dari transformasi dari individu yang teralienasi menjadi seorang vigilante. Narasi Travis bukanlah sekadar keinginan untuk menyelamatkan Iris, melainkan obsesi untuk membersihkan, untuk menghapus apa yang ia anggap sebagai sampah masyarakat. Ini adalah titik balik di mana frustrasi internal bermetamorfosis menjadi agresi eksternal. Ia tidak lagi peduli dengan aturan atau batasan moral. Yang ada hanyalah tujuan yang ia ciptakan sendiri. Pembersihan total. Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar. Berbedakah Travis dengan kita hari ini? WNI yang frustasi, Travis Indonesia. Mari kita bawa lensa Taxi Driver ke Indonesia kontemporer. Apakah fenomena Travis Bickle dalam skala mikro maupun makro juga hadir di sini? Kita hidup di era urbanisasi masif. Kota-kota besar kita tumbuh pesat, namun seringkali diikuti oleh kesenjangan sosial yang menganga, kemacetan, polusi, pengangguran, kemiskinan, dan perasaan anonimitas yang mencekik. Individu-individu merasa seperti roda gigi kecil dalam mesin raksasa.
seringkali tanpa kekuatan untuk mengubah sistem. Kemudian era digital datang. Media sosial menghubungkan kita. Kita melihat ketidakadilan di mana-mana, kebijakan pemerintah yang kacau, korupsi yang seolah tak tersentuh, dan berbagai hal buruk lain. Frustrasi ini menumpuk. Seperti Travis, kita mungkin merasa kotoran ada di mana-mana, dan tidak ada yang bisa melakukan apa-apa, kecuali bersuara. Rasa tidak berdaya, kekecewaan terhadap janji-janji manis, dan ketidakmampuan sistem untuk merespons keluhan rakyat menciptakan lahan subur bagi Travis Bickle untuk tumbuh di dalam diri kita. Bukan berarti setiap orang akan mengambil pistol, tentu saja. Namun, potensi untuk merasa terasing, marah, dan akhirnya meledak adalah kondisi psikologis yang universal, tidak peduli di mana kita tinggal. Dan frustrasi ini bermanifestasi secara kolektif. Bendera One Piece, simbol protes atau kode alarm. Menjelang perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, muncul sebuah fenomena menarik, pengibaran bendera One Piece di berbagai sudut kota. Ini adalah protes, menuntut kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Namun, ternyata yang dikritik bereaksi lain, menuduh ini sebagai makar, upaya memecah belah, dan tuduhan jahat lainnya. Padahal, rakyat hanya merasa senasib, relate dengan kisah petualangan Luffy dan kru topi jerami yang merupakan epik tentang kebebasan, persahabatan, dan perlawanan terhadap otoritas yang korup. Mereka adalah bajak laut yang, ironisnya, seringkali menjadi pembawa keadilan di dunia yang penuh ketidakadilan. Bendera Jolly Roger mereka bukan hanya simbol identitas, tetapi juga janji untuk mencari kebenaran dan kebebasan sejati. Iya, kita punya misi yang sama dengan Luffy dan kawan-kawan. Pengibaran bendera One Piece ini adalah bentuk protes simbolis. Ini adalah cara untuk menyuarakan ketidakpuasan, kerinduan akan kebebasan yang lebih besar, atau bahkan kritik terhadap kondisi negara tanpa harus melakukan demonstrasi fisik yang formal. Ini adalah ekspresi seni, budaya, dan sekaligus politik yang halus, namun mengena. Pertanyaannya kemudian menjadi krusial. Apakah pengibaran bendera One Piece ini adalah katup tekanan yang sehat, cara masyarakat menyalurkan frustrasinya secara kreatif dan damai, atau apakah ini adalah kode alarm, sebuah indikasi bahwa jika suara-suara simbolis ini terus diabaikan atau bahkan direpresi, ia berpotensi memicu Travis Bickle dalam diri kita untuk bertindak lebih jauh. Akankah kemarahan yang tadinya hanya berwujud simbol berubah menjadi tindakan fisik, seperti yang dilakukan Travis saat ia merasa tidak ada jalan lain? Taxi Driver adalah film yang abadi bukan karena kekerasan di dalamnya, melainkan karena ia menyentuh esensi dari keberadaan manusia di tengah masyarakat yang kompleks. Travis Bickle adalah kita dalam rasa frustrasi, dalam kebingungan mencari makna, dan dalam potensi untuk meledak ketika semua saluran tertutup. Fenomena bendera One Piece mungkin hanyalah puncak gunung es dari frustrasi yang lebih dalam. Ini adalah pengingat bahwa di balik narasi kemajuan dan optimisme, ada rakyat yang merasa terpinggirkan, terasing, dan muak dengan kotoran-kotoran yang mereka lihat. Tugas pemerintah bukan hanya mengamati, tetapi juga merefleksikan bagaimana mereka sebagai pengambil kebijakan dapat menciptakan ruang bagi ekspresi kekecewaan yang konstruktif, bagaimana mereka menjawab kritik dan mencegah akumulasi amarah yang bisa mengubah simbol menjadi api. Apakah pemerintah hanya akan menjadi saksi atau bagian dari perubahan sebelum Travis Bickle dalam diri rakyat memilih jalannya sendiri? Terima kasih telah menatap makna bersama-sama. Jika kamu menyukai analisis mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa.